Selamat datang di saluran YouTube @asifa_kolbu, platform dakwah yang menggunakan kecerdasan buatan. Jangan lupa, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar pesan dakwah kita dapat menyentuh hati lebih banyak orang. Dr. Keith Elmore, ahli anatomi yang masuk Islam karena Al-Quran. Dr. Moore adalah seorang ahli anatomi Kanada yang menjadi mualaf. Dr. Keith Elmore, Ph.D. yang merupakan seorang presiden American Association of Clinical Anatomists, AACA, tahun-tahun 1989 sampai tahun 1991. Ia adalah penulis buku Anatomy and Physiology. Beliau juga seorang profesor yang terkenal karena literatur tentang anatomi dan embriologinya. Dr. Moore mengatakan bahwa ia masuk Islam karena ia menemukan bahwa Al-Quran telah menyebutkan banyak fakta ilmiah tentang tubuh manusia yang baru ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern. Dalam konten ini, kita akan membahas tentang perjalanan Dr. Keith Elmore menjadi seorang Muslim. Kita juga akan membahas tentang beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu anatomi yang telah membuat Dr. Keith Elmore kagum akan kebenaran Islam. Embriologi dalam Al-Quran. Pada tahun 1980, Moore diundang ke Arab Saudi untuk memberikan kuliah tentang anatomi dan embriologi di Universitas King Abdulaziz. Moore bekerja dengan komite embriologi pada studi komparatif antara Al-Quran, hadis, dan embriologi modern. Namun pada suatu ketika saat ia berada di Arab Saudi, ia pun didekati oleh sekelompok mahasiswa yang menunjukkan ayat-ayat Al-Quran mengenai penciptaan manusia kepadanya. Betapa terkejutnya dia saat seorang mahasiswa menunjukkan ayat tersebut dan menafsirkan maknanya kepada dokter. Keith Elmore, ternyata apa yang ada di dalam ayat tersebut adalah sebuah fakta ilmiah yang baru saja ia temukan. Moore mengatakan bahwa dia kagum dengan keakuratan ilmiah dari beberapa pernyataan yang dibuat pada abad ke-7. Sebelum ilmu embriologi didirikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran Surat Al-Mu'minun 13-14. Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.